Halo semuanya, perkenalkan, ini James. James Bond. Mahasiswa semester 6, sesuai nama belakangnya. James 3 tahun kuliah sering berhutang kemana-mana. Gak cuman masalah hutang, tapi dia juga boros dan gak punya tabungan. Aduh, kasihan banget sih James. Ini gambaran James di awal dan akhir bulan. Senang di awal, ngenes di akhir ya. By the way, ada yang tahu gak kenapa bisa seperti itu? Hasil wawancara kami dengan sejumlah mahasiswa menghasilkan fakta keuangan mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama, mayoritas tidak memiliki anggaran dan belum melakukan pencatatan. Males kali ya. Yang kedua, biasanya terima uang bulanan di weekend cenderung lebih cepat habis dibandingkan di weekdays. Habisnya sering nge-mall sih. Yang ketiga, kebiasaan menumpuk hutang dengan keluarga, kerabat, atau kartu kredit. Sedikit demi sedikit, hutangnya jadi bukit deh. Yang keempat, belanja lebih mudah daripada meraih pendapatan. Maklum, mahasiswa masih nikmatin masa-masa akhir kasih uang sama orang tua. Yang kelima, online shopping membuat kantong jebol. Yang ini bukan cuma mahasiswa aja ya. Kebutuhan akan internet membuat anggaran pulsa membengkak, apalagi saat pembelajaran jarak jauh di rumah ya. Yuk kita belajar mencatat dan mengelola keuangan dengan baik. Yang pertama, jangan boros. Udah tahu kan pemboros itu temannya setan? So, jauh-jauh deh ya. Yang kedua, pahami kebutuhanmu. Buat yang masih bingung, mana kebutuhan, mana keinginan, coba deh kamu kenalin dulu diri kamu dan kondisi keuangan kamu. Yang ketiga, manajemen amplop. Pepatah bilang, don't put eggs in one basket. Kalau kamu taruh uang di satu tempat, maka potensi bocor atau hilang semua lebih besar dibandingkan kalau kamu punya beberapa tempat untuk menaruh pos-pos pengeluaran. Misalnya, amplop atau rekening atau dompet yang satu untuk kebutuhan sehari-hari, yang satu untuk dana pendidikan dan darurat. Keempat, buat anggaran. Masih kelanjutan dari yang sebelumnya. Kalau kamu sudah paham kebutuhan dan punya beberapa pos pemasukan dan pengeluaran, saatnya kamu membuat budgeting atau anggaran atau rencana pemasukan dan pengeluaranmu, mulai dari menyusun daftar prioritas, daftar tambahan, beserta nominal angkanya. Terakhir, yang paling penting, perbaiki catatan keuanganmu buat laporan keuangan sederhana. Nyatetnya boleh di HP, di kertas, atau buku catatan, atau apapun yang memudahkanmu. Catat sesederhana mungkin ya. Ada peribahasa seperti ini. Orang yang dapat mengatur keuangan adalah orang yang memiliki kekuatan. Karena sebanyak apapun uang yang kamu miliki, kalau tidak bisa mengaturnya, pasti akan habis dengan sia-sia. Yuk, kita lihat orang-orang yang berhasil mengelola uang lebih baik dengan mencatatnya. Berikut adalah salah satu cara mencatat keuangan sederhana dengan aplikasi catatan keuangan yang bisa kamu temui di Play Store. Pertama, kita catat pemasukan bulanan dari orang tua. Boleh ya, kita anggap seperti gaji. Hehehe. Kemudian, catat semua belanja-belanja yang material buat dicatat. Umumnya kan buat makan, pulsa, ongkos, dan kebutuhan kuliah ya. Kemudian, kita bisa simpan dan ekspor ke bentuk yang mudah kita lihat. Oh iya gengs, di samping hal-hal yang udah kita bahas tadi, ada tips tambahan yang gak kalah penting nih. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa menuntunmu menjadi miliarder di masa depan. Minum air putih dan bawa tumbler,
kurang-kurangin deh tuh jajan minuman teh, kopi, apalagi air putih yang seharusnya bisa gratis kalau bawa dari rumah. Tarik uang di ATM, dibatasi. Misalnya, seminggu sekali. Selain memudahkan pencatatan, tentu akan baik untuk menjaga cash flow. Yang satu ini gak kalah penting. Pernah gak sih kalian kumpulin uang receh dan ternyata cukup buat belanjain sesuatu yang berharga? Bagi kamu yang suka belanja online, coba deh belanjanya bareng-bareng teman di kosan atau teman sekelas. Selain hemat ongkir, biasanya lumayan promo cashbacknya. Bisa buat beli pulsa atau token listrik. Nah, kalau ingin belanja bulanan ke supermarket, jangan lupa nih, makan dulu biar gak lapar banget matanya. Yang keenam, walau terlihat sepele, nyuci kaos kaki sendiri dibandingkan di laundry bisa lumayan menghemat dan anti ketukar sama punya orang. Last but not least, coba deh aktifkan auto debit tabungan setiap bulan supaya bisa memiliki tabungan rencana atau investasi. Hal ini selain menjaga nilai uang juga menuntun kita untuk mencapai kebebasan finansial. Oke deh, itu aja motivasi mengelola keuangan untuk hari ini. Saatnya kamu menikmati hasil kerja kerasmu. Kalau nggak sekarang, ya kapan lagi? Kalau bukan kamu, ya siapa lagi? Sampai jumpa!